Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hiyatumila dengan NIM A5202100035 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja 1 hingga 4 produk proyek warga negara untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Pada lembar kerja proyek warga negara yang satu, diminta untuk mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Adapun beberapa permasalahan yang saya dapatkan yakni ada korupsi, penistaan agama, terorisme dan radikalisme, penyebarluasan narkoba, pelanggaran HAM berat, hingga penyalahgunaan UU ITE. Adapun topik yang saya pilih yakni kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dan juga jenis produk yang saya pilih yakni infografis. Karena infografis dapat memuat banyak informasi dan juga mudah dipahami serta dibagikan kepada khalayak ramai. Selanjutnya, relevansi topik dengan bidang studi. Topik yang saya pilih sangat berkaitan dengan bidang studi saya, yakni pendidikan anak usia dini. Dikarenakan kurangnya pemahaman, kesadaran, serta pengawasan orang tua terhadap dampak kekerasan seksual bagi anak. Diharapkan dengan diangkatnya kasus ini, masyarakat menjadi lebih aware dan paham bagaimana cara meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta bagaimana cara tepat mengajarkan sex education terhadap anak sejak dini. Kemudian, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila, topik yang saya pilih ini sangat berkaitan dengan mata kuliah Pancasila. Banyaknya kasus kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang ada pada saat ini menunjukkan pelanggaran sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus-kasus tersebut mencerminkan kurangnya sifat Pancasilais serta kesadaran diri dalam memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya dan sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Selanjutnya, pada lembar kerja proyek warga negara yang kedua, diminta untuk mencari data dari berbagai sumber-sumber referensi yang ada. Untuk sumber referensi pertama yang saya gunakan yakni buku dengan judul Encyclopedia Penjawab Masalah Pubertas dan Seksualitas Remaja. Dalam buku ini disebutkan bahwa anak zaman sekarang lebih cepat tumbuh besar. Mereka lebih berani dalam segala hal, termasuk dalam bertanya hal-hal seputar seks dan pubertas yang sering membuat orang tua gelagapan. Tak hanya itu, sebagai orang tua, kita memang perlu mengedukasikan terkait sex education terhadap anak sejak kecil agar mereka dapat memahami bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain, mengerti dampak dari melakukan perbuatan asusila sehingga tidak berani melakukannya, mengerti cara menghindar dari para pelaku pelecehan seksual, serta cara melapor jika terjadi kasus kejahatan dan kekerasan seksual di sekitarnya. Selanjutnya, referensi kedua yang saya gunakan yakni dari sebuah artikel dan jurnal yang berisi data terkait kasus kekerasan seksual pada tahun 2015, tahun 2016, dan juga tahun 2017. Kemudian pada artikel jurnal tersebut juga berisi faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya kejahatan dan kekerasan seksual. Di artikel tersebut juga mencantumkan dampak akibat kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak berupa perasaan dikhianati, trauma secara seksual, mimpi buruk, fobia dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit, perasaan tidak berdaya, dan juga stigmatization yang membuat korban merasa bersalah, malu, serta memiliki gambaran diri yang buruk. Pada artikel tersebut juga berisi beberapa penanganan khusus bagi korban kejahatan dan kekerasan seksual. Yang pertama, diberikan layanan rehabilitasi oleh profesional seperti psikolog, harus dijauhkan dari ayah kandungnya, perlu diberikan rehabilitasi untuk memulihkan martabat dan reputasi korban, dilakukan restitusi untuk mengembalikan kondisi korban, diberikan kompensasi apabila korban banyak menerima kerugian, dan yang terakhir, korban diharapkan mendapatkan jaminan kepuasan dan ketidakberulangan atas pelanggaran yang menimpanya, yakni kekerasan seksual. Selanjutnya, sumber referensi yang saya gunakan adalah media online dari Instagram dan juga Twitter. Yang pertama,
saya dapatkan adanya kasus penggerebekan rumah pelaku pencabulan terhadap anak usia 5 tahun dan 7 tahun, dan mirisnya pelaku merupakan keluarga korban sendiri. Kejadian tersebut terjadi pada bulan November lalu. Kemudian pada bulan Desember 2021, Unit PPA Satreskrim Polres Cilacap juga mengungkapkan adanya kasus pencabulan terhadap 15 anak sekolah dasar yang dilakukan oleh seorang guru agama di Kecamatan Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian peraturan perundang-undangan yang saya ambil ada 3 peraturan perundang-undangan. Yang pertama terkait larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak yang tercantum pada pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang kedua, ada sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa perbuatan pencabulan terhadap anak yang terdapat pada pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Isi pasal tersebut berupa sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah bagi pelaku pencabulan terhadap anak. Apabila pelaku tindak pidana pencabulan tersebut masih anak-anak, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oke, itu tadi sumber referensi yang saya gunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lembar kerja proyek warga negara yang ketiga. Pada lembar ini, diminta untuk menjelaskan proses pembuatan produk proyek warga negara. Dikarenakan saya mengambil infografis sebagai produk yang akan saya buat, maka langkah-langkah yang harus saya lakukan, yang pertama yaitu melakukan observasi lapangan, yang kedua menentukan topik, yang ketiga melakukan survei dan riset, yang keempat mengumpulkan dan menganalisis data, yang kelima membuat narasi, produk infografis, yang keenam, pencarian ide desain infografis, yang ketujuh, pembuatan sketsa awal produk, yang kedelapan, pengisian materi dan pengeditan desain, dan yang terakhir, pengujian dan juga penyempurnaan produk. Oke, selanjutnya pada lembar kerja proyek warga negara yang keempat, diminta untuk menuliskan kembali relevansi proyek dengan mata kuliah Pancasila dan juga dengan program studi. Pertama-tama saya akan menjelaskan relevansi proyek dengan mata kuliah Pancasila. Relevansi proyek dengan mata kuliah Pancasila yakni kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada anak menunjukkan rendahnya implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Karena jika semua warga negara sudah memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka kasus semacam ini akan sangat minim terjadi. Kemudian relevansi proyek dan program studi. Proyek ini sangat relevan dengan program studi saya, yakni pendidikan anak usia dini, mengingat bahwasanya kelak yang saya akan ajar adalah anak usia 0 hingga 6 tahun, yang mana mereka masih membutuhkan perlindungan serta pengawasan. Maka proyek ini saya buat agar masyarakat, terutama orang tua, dapat lebih aware atau waspada terhadap kasus kejahatan dan kekerasan seksual yang bisa saja mengintai anak mereka, dan saya harap dengan proyek ini dapat mengedukasi anak terkait menjaga diri sebagaimana mestinya. Adapun nilai Pancasila yang terkandung pada proyek ini memuat nilai Pancasila sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Seseorang yang adil dan beradab akan terlihat dari sifat dan sikapnya sehari-hari. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang, bahkan merugikan orang lain. Selanjutnya, manfaat proyek. Untuk manfaat proyek ini, saya harap dapat membuka mata masyarakat sehingga masyarakat lebih sadar dan waspada akan banyaknya kasus-kasus kejahatan dan kekerasan seksual pada anak. Saya juga berharap masyarakat dapat memahami dampak dan bagaimana cara penanganan seharusnya jika kasus-kasus semacam ini terjadi di lingkungannya. Kemudian saya juga berharap pemerintah dan segenap warga negara dapat bahu-membahu menciptakan ruang aman bagi anak bangsa, sehingga anak dapat merasa aman, nyaman, dan tidak takut dengan adanya gangguan dari para predator seksual. Dan yang terakhir, saya harap proyek ini dapat membantu menurunkan angka kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan produk yang saya hasilkan. Untuk kelebihannya, informasi mudah dipahami, mudah dipublikasikan dan dibagikan.
Kemudian desainnya nyaman bagi mata dan terkesan lebih bersahabat sehingga dapat mendongkrak minat baca masyarakat. Sedangkan kekurangannya, produk membutuhkan waktu lama untuk membuat, dan karena kurangnya waktu serta pengalaman dalam membuat infografis, saya merasa produk masih kurang dalam banyak hal seperti kurang rapi dan lain sebagainya. Untuk saran tugas proyek warga negara ke depannya, semoga tugas proyek negara ini dapat dikerjakan secara berkelompok sehingga lebih mengefisiensikan waktu dan juga dapat mengasah kekritisan mahasiswa dengan saling bertukar pikiran mengenai permasalahan-permasalahan serta solusi apa saja yang sebaiknya diterapkan. Berikut hasil produk yang sudah saya buat, ada 8 slide infografis. Yang pertama berisi tentang cover, bertuliskan Indonesia Darurat Ruang Aman, Stop Kejahatan dan Kekerasan Seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian pada slide kedua berisi data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berupa kasus-kasus kekerasan pada anak yang terjadi 3 tahun terakhir, dan juga persentase banyaknya kekerasan seksual yang menimpa anak. Selanjutnya, di slide ketiga, berisi beberapa contoh kasus di tahun 2021, yakni ada kasus penggerebekan rumah pelaku pencabulan, kemudian juga ada kasus pencabulan terhadap 15 anak sekolah dasar oleh guru agama di Cilacap. Kemudian di slide keempat, berisi tentang faktor pendorong terjadinya kejahatan dan kekerasan seksual pada anak. Untuk faktor internalnya berupa faktor biologis, kemudian ada faktor moral, dan juga faktor kejiwaan. Sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya kejahatan dan kekerasan seksual pada anak, yang pertama karena media massa, kedua karena faktor ekonomi yang sulit, sehingga menimbulkan peningkatan kriminalitas, termasuk kasus kejahatan seksual, dan juga yang terakhir, faktor sosial budaya. Oke, selanjutnya di slide ke-5, berisi tentang dampak bagi anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan seksual. Dampak-dampak yang dialami anak bisa perasaan dikhianati, kemudian trauma secara seksual, mimpi buruk, fobia dan kecemasan, hingga perasaan sakit, dan juga perasaan tidak berdaya. Kemudian pada slide ke-6 berisi tentang payung hukum terkait kasus kejahatan dan kekerasan seksual pada anak. Saya mencantumkan pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Selanjutnya, pada slide ke-7, berisi upaya penanganan yang tepat bagi korban kejahatan dan kekerasan seksual pada anak. Dan di slide ke-8 atau slide terakhir, ada kata-kata dari Jaleswari Pramodawardhani, bahwasanya perkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan yang sangat serius dan keji. Tindakan tersebut sangat serius dan tidak bisa diterima oleh akal budi dan nurani kemanusiaan. Oke, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.